Jadi di video hari ini saya akan membahas tentang Odo dan juga Zahir serta komparasi mereka terhadap satu sama lain terutama dari segi fitur. Jadi pertama-tama, apa itu ERP? ERP adalah sebuah model perangkat lunak yang digunakan oleh suatu organisasi untuk mengintegrasi serta mengkoordinasikan segala bentuk informasi yang berhubungan dengan sumber daya perusahaan. Pada umumnya, ERP digunakan oleh berbagai macam organisasi ataupun perusahaan untuk mempermudah proses perencanaan hingga pengelolaan kegiatan produksi. Terdapat banyak software ERP yang digunakan oleh berbagai perusahaan di dunia. Kali ini kita akan membahas perbandingan antara dua software ERP yang cukup umum digunakan dalam dunia industri, yaitu Odoo dan juga Zahir. Pertama, Odoo adalah software ERP yang dikembangkan oleh Odoo SA dan pertama kali diluncurkan pada tahun 2003. Odoo telah digunakan oleh lebih dari 4 juta pengguna sejak awal perilisannya dan sudah menjadi software ERP yang paling banyak digunakan di dunia. Nah, berbagai fitur yang ditawarkan oleh Odoo diantaranya ada accounting, human resource, finance, logistik, forecast, dan lain sebagainya. Sebagai perangkat ERP, Odoo memiliki beberapa kelebihan yang menjadi daya jual utamanya, yaitu terdapat 35 fitur yang ditawarkan secara modular. Melalui hal ini, pengguna dapat membeli fitur-fitur tertentu secara terpisah sehingga pengguna dapat memilih fitur yang sesuai dengan kebutuhan tanpa perlu membeli satu software secara utuh dengan berbagai macam fitur yang tidak terlalu dibutuhkan oleh dia. Semua fitur tersebut dapat diintegrasikan dengan mudah agar pengguna dapat terus memantau pergerakan sumber daya perusahaan dalam satu tampilan. Kedua, arsitektur pada software dapat dikustomisasi dengan mudah sesuai dengan keinginan pengguna. Odoo memiliki fitur apps and themes yang dapat digunakan oleh pengguna tanpa memerlukan penulisan kode yang rumit. Fitur ini sangat jarang ditemukan pada software ERP lainnya. Nah, selanjutnya ada fleksibilitas penggunaan. Fleksibilitas penggunaan oleh pengguna Odoo mendukung penggunaan dalam berbagai sistem operasi seperti Windows, Linux, OS X, iOS, dan Android sehingga software ini sangat fleksibel untuk digunakan di segala perangkat. Selanjutnya mendukung lebih 70 bahasa. Melalui hal ini, Odoo digunakan secara luas di berbagai negara di dunia. Dan selanjutnya adalah bersifat open source dan biayanya relatif murah. Odoo dapat diunduh secara gratis, sedangkan fitur-fitur yang ditawarkan dapat dibeli dengan harga yang bersahabat pada rentang antara 7-13 US dollar per bulan atau sekitar 100-200 ribu rupiah. Nah, selanjutnya adalah Zahir. Zahir merupakan software ERP asal Indonesia yang dikembangkan oleh PT Zahir International dan pertama kali dirilis pada tahun 1996. Zahir pada awalnya dikembangkan sebagai software pengelolaan akuntansi skala kecil, sehingga memiliki tampilan antarmuka yang relatif sederhana jika dibandingkan dengan software ERP lainnya. Zahir memprioritaskan aplikasi yang fleksibel dengan daya guna yang tinggi dan sangat cocok digunakan oleh berbagai perusahaan berskala kecil hingga besar. Zahir memiliki beberapa kelebihan jika dibandingkan dengan software ERP lain, yaitu tampilan antarmuka yang lebih sederhana. Zahir dikembangkan dengan tujuan utama sebagai software pengelolaan akuntansi yang mudah digunakan oleh berbagai skala industri kecil, menengah, hingga besar, sehingga tampilan antarmuka yang disajikan bersifat sederhana dan nyaman. Dan juga bisa digunakan oleh berbagai kalangan. Meski sederhana, data dan informasi yang dapat disajikan dengan berbagai macam grafik ataupun tabel yang bisa disesuaikan oleh pengguna, sehingga informasi yang disajikan dapat lebih mudah dipahami oleh pengguna. Fitur pengelolaan keuangan disajikan relatif lengkap. Zahir memiliki kelebihan beberapa fitur keuangan yang sangat lengkap dan relatif jarang dijumpai pada software ERP lain, meliputi pengelolaan utang piutang, reminder jatuh tempo utang dan giro, rekonsiliasi bank, serta analisis bisnis untuk melakukan forecasting keuangan dan bisnis. Selanjutnya menawarkan pelatihan gratis untuk pembeli. Zahir menawarkan pelatihan gratis pada pembeli untuk mengenal berbagai fitur dan panduan penggunaan secara umum tanpa dikenai biaya tambahan. Nah, selanjutnya bagaimana komparasinya antara Odoo dengan Zahir? Jadi setidaknya ada beberapa hal yang bisa dibandingkan.
di kedua software ERP ini, yaitu Odoo memiliki harga yang jauh lebih murah dibandingkan dengan Zahir. Odoo memiliki rentang antara 100 sampai 200 ribu rupiah per bulan, sedangkan biaya pembelian lisensi Zahir bersekitar antara 900 ribu hingga 1,5 juta per bulan. Odoo bersifat open source sehingga dapat diunduh dan digunakan secara gratis, dan pengguna hanya perlu memberi fitur-fitur yang diperlukan secara modular. Sedangkan Zahir mengharuskan pengguna untuk membeli satu software secara utuh beserta semua fitur yang telah tersedia di dalamnya. Odoo dapat dikustomisasi secara mudah sesuai dengan selera dan juga kebutuhan pengguna. Sedangkan berbeda dengan Zahir yang sudah memiliki tampilan yang tidak bisa diubah. Selanjutnya, Zahir memiliki keunggulan pada fitur keuangannya karena terdapat fitur-fitur yang jarang ditemui di software lain seperti pengelolaan utang piutang dan serta rekonsiliasi bank. Selanjutnya juga, Zahir memiliki tampilan antarmuka yang lebih user-friendly dan sederhana jika dibandingkan dengan Odoo yang tampilannya lebih kompleks dan mungkin akan lebih sulit dipelajari oleh pengguna pemula. Dan terakhir, Zahir menawarkan pelatihan gratis kepada pengguna, sedangkan Odoo tidak menawarkan fasilitas serupa kepada penggunanya. Nah, untuk memperlihatkan perbedaannya lebih jelas lagi, saya akan mendemokan kedua aplikasi ini. Nah, pertama-tama bisa dilihat dari tampilannya. Beginilah tampilan dari UI Zahir. Begini tampilannya. Sementara apabila kita membuka Odoo secara lokal, tampilan langsungnya adalah seperti ini. Nah, bisa dilihat bahwa pada Zahir semua banyak menu yang bisa langsung terlihat seperti keuntungan, penerimaan, pengeluaran, penjualan, neraca, pembelian, dan juga lain-lain. Di dalam Odoo, untuk melihat berbagai fitur lain, kita perlu membuka menu, dan di sini kita bisa mendapatkan akses di berbagai fitur lain. Kalau untuk Zahir, navigasinya ada di atas. Itu dari segi UI-nya. Selanjutnya, saya akan mendemokan bagaimana cara menambahkan produk di Zahir. Pertama, pencet buat produk baru. Nah, di sini kita tinggal misalnya nama produk ini adalah produk tes. Selanjutnya ada kodenya, ada satuan dasar, ada satuan laporan, ada harga jual dan harga belinya. Di sini saya akan menaruh mungkin harga jualnya 12 juta deh mungkin. Nah, harga belinya tidak perlu di set dulu, kita pasang harga jual. Terus di sini ada pemasoknya, bisa dilihat. Belum ada di set ya. Nah, untuk sekarang kita baru bikin. Nah, ini aja, coba kita mulai, kita buat di sini, simpan. Ada beberapa step ya. Nah, produk di sini bisa dilihat produk tes telah ditambahkan. Nanti produknya sudah selesai ditambahkan untuk di Zahir ya. Kalau untuk di Odoo, cara pembuatan produk seperti ini. Pertama-tama pergi ke settings. Selanjutnya aktifkan developer mode. Selanjutnya adalah purchase. Di sini ada produk, bisa dilihat ini dia products, dan bisa ditambahkan produk baru namanya tes lagi. Nah, di sini berbeda dengan Zahir. Di sini kamu bisa mencentang can be sold or can be purchased. Ini ada pilihannya, jadi bisa dijual atau bisa dibeli. Berbeda dengan Zahir ya, yang tadinya dia langsung menyediakan field saja dalam pembuatan produknya. Nah, kalau di sini Odoo menyediakannya dalam suatu checkbox. Lalu di sini ada beberapa perbedaan lain, seperti di sini menambahkan image langsung di halamannya, sementara di Zahir ada di sini
ya ada di sini di pengunggahannya. UI-nya sedikit berbeda. Mari kita tambahkan price-nya 12 juta lagi. Berapa? 1.200.000 tambah nolnya sekali lagi. Oke, 12 juta lagi ya. Lalu kita bisa sebenarnya ini sudah selesai. Ini sudah selesai ditambahkan, kita tidak perlu memencet save lagi. Jadi apabila saya cek di produk sudah langsung ada tes di situ. Jadi itu adalah demo ya, perbedaan kedua dari aplikasi ini. Kalau misalnya Zahir mungkin dia step-stepnya lebih kecil di halaman utama, langsung bisa melakukannya, sementara di Odoo beberapa lebih banyak step-stepnya dulu, seperti mengaktifkan developer mode dan lain-lain. Oke, baik, seperti itu untuk demonya. Sekian tutorial ini. Terima kasih.